Hadirin yang berbahagia, kalau bahasa orang kampung dulu ini gacuan. Tahu gacuan? Gacuan tahu? Ya, yang ini yang istimewakan, yang dijagokan, yang diunggulkan, ini gacuan namanya. Ya, Fatihah ini gacuan, Pak. Ya, kenapa gacuan? Ternyata keutamaan yang besar, luar biasa, mengandung begitu banyak istimewa dalam Fatihah. Dan itu bisa dilihat dari banyaknya nama-nama Fatihah. Yang kemarin diantaranya disebut dengan Al-Fatihah. Pertama karena membuka Al-Quranul Karim, di mana surah pertama Al-Fatihah ini kita hubungkan dengan khatam Quran yang kita baca, maka diawali dengan Fatihah. Nah, yang kemudian membuka sholat Al-Fatihah. Ya. Kemudian membuka di mana hati manusia untuk dialog dengan Allah, hubungan seorang hamba dengan Allah dengan Fatihah. Ya. Hadirin yang berbahagia, nah itu kita sebut Al-Fatihah. Saya flashback dulu biar nyambung. Kalau ujung-ujung langsung basmalah aja, takutnya hilok nanti, kecemplak. Ya. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua disebut Ummul Kitab, induknya Alkitab. Kalau induk itu berarti isinya pokok-pokok, isinya itu dasar-dasar semua. Makanya 30 juz Al-Quranul Karim, 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat, dan sekian huruf, saking banyaknya sekian aja. Biar gampang lah. Ya. Itu pesan-pesan Al-Quran termuat dalam Al-Fatihah. Dan Fatihah itu sendiri terdiri dari 7 ayat. Berarti masing-masing ayat punya pesan moral yang sangat luar biasa. Di antaranya yang terangkum dalam keseluruhan yang termaktub dalam Fatihah tentang akidah, tauhid, tentang ibadah, syariat, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ya. Tentang hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah dan lain sebagainya. Tentang doa, tentang hidayah, tentang ancaman-ancaman Allah pada hari kiamat, tentang janji-janji Allah, ya. Tentang berbagai hal-hal yang mendasar dalam Al-Quran termaktub dalam Fatihah secara global. Berarti kita membaca Fatihah, hakikatnya di situ isinya, kandungannya, muatannya secara menyeluruh, muatan isi Al-Quran. Subhanallah. Tidak main-main ini. Makanya kenapa kita bahas Fatihah, supaya kita itu hati kita terfokuskan, sehingga kita bisa memusatkan diri kita kepada bacaan Fatihah, akan melahirkan kekhusyuan, akan kita bisa mengagungkan, memuliakan, menghormati. Dan disitulah kita merasa kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara 7 ayat dari Fatihah, yang pertama adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Malik, Fatihah itu tidak basmalah bukan bagian daripada Fatihah. Sehingga ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga Maliki Yaumiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa basmalah bagian daripada Fatihah. Sehingga ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mazhab Syafi'i yang kita ikuti. Ngomong-ngomong diam, dengerin apa ngantuk. Nyimak. Bu, ini ibu nih semangat pantauan ini. Luar pantauan. Iya, aman itu. Ya, udah nggak kelihatan ibu gaib namanya. Karena terhijab dengan pagar. Pagar tembok. Ya. Kedengaran Bu? Apa terakhir? Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai daripada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tentu kalau dalam Fatihah ayat pertama. Tapi membacanya kalau di dalam sholat kita mazhab Syafi'i kedudukannya karena bagian daripada Fatihah berarti harus dibaca, wajib. Ya, dan Fatihah menjadi rukun. Hilang bismillah gak sah rukunnya. Ya. Dan tapi basmalah bukan hanya sebatas di dalam kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Tetapi basmalah merupakan kalimat ucapan yang dibaca pada setiap permulaan pekerjaan. Tentunya pekerjaan yang apalagi disyariatkan, dan pekerjaan mubah juga yang tentunya bukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada permulaan pekerjaan diawali dengan bismillah. Berarti pertanyaannya, kenapa kok dengan ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim? Ada apa dengan basmalah? Kan begitu? Ada apa dengan basmalah? Berarti kalimat yang mulia yang dibaca pada permulaan pekerjaan, disitulah akan memberikan dampak kepada pekerjaan yang dikerjakan. Disitulah ada hubungan antara orang hamba yang melakukan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ada hubungan erat sekali dan akan memberikan dampak kepada hamba dan pekerjaan itu sendiri dengan baca basmalah. Hadirin yang berbahagia, di antaranya ketika seorang hamba membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim di awal pekerjaan, maka seorang hamba dia meyakini, mempercayai, mengimani bahwa pekerjaan yang dilakukan atas izin Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah, bukan semata-mata karena kekuatan diri hamba. Ini penting nih. Atas izin Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah, sehingga pekerjaan ini bisa terlaksana, sehingga pekerjaan ini bisa selesai sekejap, sehingga pekerjaan ini bisa dilaksanakan, bukan semata-mata kekuatan hamba. Apa iya begitu? Ayo kita buktikan. Kalau di KTP, di sensus penduduk, dilihat agama Islam, ya, agama Islam. Contoh sederhana lah, sholat Johor. Ketika hayya 'alas sholat,
Kalau memang semata-mata orang mampu sholat karena kekuatan fisiknya, karena sehat, pasti orang yang beragama Islam pasti semuanya sholat. Tapi pada kenyataannya yang sehat banyak, yang sholat banyak, yang kagak sholat banyak. ya. Lebih banyak. Kenapa? Padahal sama-sama sehat. Setannya banyak. Berarti yang sholat sehatnya ditolong oleh Allah, yang kagak sholat sehatnya nggak ditolong oleh Allah. Ini kan nyata. Kalau disandarkan semata-mata bisa melaksanakan ketaatan karena kekuatan fisik, mesti dong yang sehat semuanya harus sholat pasti. Tapi buktinya yang sehat sebagian sholat, yang sehat sebagiannya nggak sholat. Ya kan sama-sama sehat. Berarti fisik manusia tidak menentukan. Yang menentukan pertolongan Allah. Ini masalah makna tauhid nih. Ya. Tujuannya apa? Supaya manusia sadar bahwa kamu manusia bisa berhasil melaksanakan bukan karena kekuatan kamu, tapi pertolongan Allah. Supaya nggak sombong gitu aja. Kalau sombong kita jadi cucunya Firaun. Ya, bukan anak buah ini mah cucu. Ya. Nah, contohnya sederhana, sholat. Contoh lagi, ini yang disyariatkan dulu dah, puasa. Ya, puasa Ramadan. Kalau memang lihat KTP Islam, agama, bahkan ada yang nambahin Islam turunan. Ada yang nambahin tuh, ada Islam turunan lagi. Ya. Nah, kalau memang sehat menjadi, kalau memang fisik manusia menjadi ukuran orang bisa ibadah, bisa puasa, ya, berarti orang yang statusnya KTP beragama Islam pasti dia puasa, Pak. Pasti puasa, karena sehat. Tapi kenyataannya yang sehat ada yang puasa, yang sehat banyak yang kagak puasa. Berarti kekuatan fisik manusia tidak bisa menjamin menentukan orang bisa ibadah. Yang menentukan adalah pertolongan Allah. Kalau memang patokannya sehat, contoh lagi ibadah ngaji. Kalau memang patokannya sehat, ya, beragama Islam pasti yang sehat pada ngaji, nuntut ilmu. Nah, cuman pada praktek, pada kenyataannya, yang sehat ada yang ngaji, yang sehat lagi banyak kagak ngaji. Nah, padahal sama-sama sehat. Berarti kalau fisik manusia, kekuatan manusia menjadi ukuran bahwa bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan pekerjaan tanpa pertolongan Allah, berat rasanya. Tapi yang sehat bisa puasa, pertolongan Allah. Yang sehat satu lagi tidak puasa, tidak mendapatkan pertolongan. Ini penting. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, misalnya materi, orang kaya punya duit banyak, wasilah dia bekerja atau dia berusaha, dia bisnis, dia berdagang dan lain sebagainya. Kalau cuma ngandelin fisiknya dia, nggak bisa, Pak. Dia bisa sukses, usahanya lancar, bisnisnya sukses. Yang disebut kata kita secara materi sebagai orang kaya, itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita sadari. Nah, misalnya kita bisa melaksanakan ya silaturahim, yang sederhana dah.
Silaturahmi sunnah. Ya. Nah, kalau semata-mata karena sehat, banyak orang yang sehat tapi memutuskan tali silaturahmi. Sebagian bisa silaturahmi karena pertolongan Allah. Sebagian memutuskan tali silaturahmi padahal sehat karena tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna basmalah ketika menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa ngaji bukan karena fisik saya, bukan karena kekuatan saya, bukan sehat saya, bukan masalah waktu saya, tapi pertolongan Allah yang menyertai amal saya ngaji. Saya bisa sholat bukan karena kekuatan fisik saya, tapi karena pertolongan Allah lah. Allah izinkan, Allah tolong, dan dalam kuasanya lah maka saya bisa melaksanakan sujud di hadapan Allah. Saya bisa ruku, saya bisa silaturahmi, saya bisa zakat, puasa, dan lain sebagainya. Banyak orang yang punya materi. Amerika nyampe, Los Angeles nyampe, ya, sampai ujung dunia nyampe. Tanpa pertolongan Allah, Mekah, Madinah kelewat doang. Ya, nah inilah. Jadi kalau bersandar kepada kekuatan fisik, kekuatan materi nggak bisa. Makanya kalau kita mengatakan saya sukses karena usaha saya bisa begini karena usaha saya, ikhtiar saya, wah itu cucu Firaun itu. Ya, kayaknya ini anak buahnya iblis ini. Ya, kan kita begitu tuh penyakit kita nih. Ya. Pakai buk dada nih, gua nih. Apa buk dada lagi? Iya. Kalau buk dada pengek. Ya Allah, buk dada 3 kali pengek ujung-ujungnya. Dibawa ke rumah sakit Sentra Medika. Mas Toto. Soalnya diuang. Ini makna basmalah yang harus kita tanamkan menjadi sebuah keyakinan. Supaya apa? Supaya penyakit iblis itu nggak nempel ke kita. Sombong, walaupun emang kita sombong. Ya. Nah, itu tuh maksudnya. Ini saya ngomong aplikasi gitu. Ya, jadi aplikasi bukan cuma di Google, di HP. Tapi aplikasi itu penerapan. Maksudnya ya. Itu yang pertama. Jadi kita bisa gonong gini, bisa melakukan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas yang diwajibkan maupun yang disunahkan, maupun kita meninggalkan yang diharamkan, maupun yang dimakruhkan, meninggalkan makruhkan ataupun melaksanakan aktivitas yang mubah. Dan itu penting ini.